قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه الله ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Ta'zim, penghormatan, kemuliaan kepada Habib Imam Masjid, seluruh pengurus masjid. Ta'zim, penghormatan, kemuliaan kepada Ban Bandung, urai-urai kamu, dan teristimewa kepada hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan yang mulia Allah yang berbahagianya, kita berbicara satu wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar beliau menyampaikan, "Awsani khadini bisab'in." Kepada ulun Tuhan yang berwasiat oleh kekasih ulun Tuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 7 hal. Lam atrukuhunna, supaya ketujuh-tujuhnya tidak saya tinggalkan. Wala atrukuhunna, dan di kenyataannya Abu Dzar membuat pengakuan beliau juga tidak meninggalkan ketujuh-tujuhnya semuanya. Pertama-tama Abi Dzar mengatakan, "Awsani khalili bihubbil masakin wad-danuwi minhu." Wasiat yang pertama daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Abi Dzar adalah mencintai orang miskin dan menjaga kedekatan dengan mereka, orang-orang yang miskin. Dalam syariat, dalam tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, beliau tetap mengajak gedayo-gedayonya supaya cinta kepada orang miskin, dekat dengan mereka. Di mana kita sadar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan cuma berbicara, tapi Rasulullah membuktikan dalam fakta. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada banyak celah-celah yang dibuktikan hadis beliau dekat dengan orang-orang yang miskin. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah nukudran ayat oleh Allah, Kahfi 28, bercerita tentang kehidupan Rasulullah yang dikelilingi oleh orang-orang miskin. Suatu ketika Rasulullah dengan duduk dengan sahabat-sahabat gajin, sahabat-sahabat yang lemah-lemah, sahabat kudit-kudit. Ruhlah kiro tokoh. Beliau Raisul Qaumi. Beliau adalah pimpinan, taruhlah menyebarkan beliau seukuran jamaat lah. Nama beliau Uyainah. Pada saat Uyainah ditamang dalam rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, negara bak bini Rasulullah, di situ ada Bilal bin Rabah, ada Suhaib, kemudian ada Salman Al-Farisi, wa khairihim dalam riwayat, ada juga kawan-kawan Rasulullah yang mungkin tidak sepopuler ketiga-tiganya. Nah, pada saat Uyainah ketemu
beliau agak mentingkah. Nah, berkata Rasulullah, ya Rasulullah, nyolong adalah merupakan kepala pemimpin raja dalam kelompok Ron. Belum terhormat ya Rasulullah. Semestinya oleh Ron melayani Ron sesuai dengan kehormatan. Baiklah, pakai bina bapak adu lagi. Benarlah kita dikadu kedua. Kemudian yang kedua, harapan kedua ya Rasulullah untuk mangan dapat apa berde awak nyo yang pasti duit dak buat. Itu enak. Maka pada saat yang demikian Allah Subhanahu wa taala berkenaya kepada Rasulullah sebagai bentuk kemantapan, karena kita pikir apakah Rasulullah terpengaruh dengan bahasa Uyainah? Tidak. Tapi ini adalah kemantapan bagi pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha Allah. Ya Rasulullah, tolong dan sabar keberadaan dan jangan pernah engkau mengusir mereka-mereka yang siang malam berdoa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'fu 'ainaka 'anhum. Jangan pernah engkau memalingkan wajahmu daripada mereka. Turidu sinatal hayatid dunya, bahkan karena kamu angin surga BO yang email Uyainah. Sebab Uyainah kan raja tentunya bawaan hadiah-hadiah yang menggembirakanlah. Wala tuti' man aghfalna qalbahu. Jangan pernah engkau wahai Rasulullah engkau patuhi, engkau taati man aghfalna qalbahu, orang yang hatinya lalai. Kunci dua yang dimuliakan Allah, miyatawa wala alam bedanya ini luaran. Dalam artinya diperintah oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah engkau tergiur dengan segala macam bentuk iming-iming daripada orang-orang munafik. Mereka kayaknya soleh, tapi salah. Mereka kayaknya patuh, tapi sedang butuh. Prinsip ulun-ulun yang dimuliakan Allah. Di penghujung ayat wa kana amruhu furta, nyan tingkah pola belum pernah pak kata wahai Rasulullah kalewat badai. Karena dia dalam bahasa Aceh kita nyonya kita nekeun ke urang yang model-modelnya gejak baru go peto go puhatu go apalagi yang go peto go puhatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana amruhu furta. Yang layak kita kok ke bahasa Aceh putra si berdua medung muhud medeng-deng nyok bahasa wakana amruhu furta. Nah, kita nyocok hikmah bahwa rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama-tama dalam keadaan ketidakmewahannya, rupa-rupanya atau rumah juga lemah-lemah, berganti-ganti. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nemengan dengan tirauleung yang kulit hitam gatir, dan beliau Zahir bin Haram sebagaimana yang diceritakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Zahir bin Haram beliau adalah urang kulit hitam yang dihana Allah, tapi beliau cinta kepada Rasulullah. Beliau negatif. Di sisi yang lain Rasulullah juga sayang dan cinta kepada beliau. Beliaunya untuk menjak Rasulullah geme hadiah yang mudah. Untuk berbalah dari Rasulullah hadiah yang lebih mewah. Mengkata beliau tanya gitu, kita meme hadiah pak gure beliaunya apa beliau juga hadiah pak. Dia gure hana balah katanya tambah dari Rasulullah ada tu. Ayat berkah kan yang terima. Berbalah katanya yang beliau. Yang ukur dah jalan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Suatu ketika Zahir bin Haram berangkat dari Gampong menuju ke Madinah dalam tujuan beliau ingin bertijarah, berkelumpukkan.
Segala berdamai lampat hai kota Madinah. Awalnya gejak samper, gejak kunjungi rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rupa-rupanya pada saat beliau singgah di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul tidak sedang di rumah. Dititip salam Pak ke rumah Rasulullah, kemudian beliau berangkat ngejak tijarah. Begitu dua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh istri Rasulullah menyampaikan bahwa ada sahabat beliau Zahir ban manteng jaknya ketinggal rumah karena hanadro ya Rasulullah itu debit dalam hogja gejak dekat ya Rasulullah. Gedebit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari rumah dengan tergesa-gesa. Layaknya umpamanya kadang-kadang lintanya tak timang penguasa. Pada dapur penguasa lintanya pasang kerana anak itu umpama kadang-kadang kepulangnya Pak Gubernur ketinggal Pak rumah rawat tengok. Nyok gapo itanya hukum lagi hanam boleh. Tiura watai hantai persiapan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari rumah negara Pak Gumikat Zahir. Setelah Rasulullah negara tempat Zahir, nejak Rasulullah dan ikut meneluk radio gede. Lagi bangun gedenya papa mutke. Neum dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga merasa kaget Zahir. Tahu pada saat beliau sadar siapa yang telah memeluk beliau, balik rupa-rupanya Rasulullah. Ikannya ke Belanda itu dong Pak Dada Rasulullah pekan karena kedua bawa kau yang demeng dada Pak Dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib merumpuk syafaat Rasulullah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bercanda. Bak sahabat-sahabat urung-urung yang ada di sekitarannya dengan hai sawa tim belang walamit belumnya. Sehingga Zahir dia bilang pada Rasulullah mereka tidak berdoa ya. Segala Rasulullah sempat menjawab, beliau melanjut. Tapi Rasulullah menyalur dengan hukum belawanya, tahu yang tahi dong hana mau tahu tim loh. Maka dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Gata adalah orang yang dikasihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Gata murah pak manusia, tapi Gata mahal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Urus tuan yang dimuliakan Allah. Ulur tuan secara pribadi terkesan pada saat Rasulullah tidak ikut geum beliau. Nyok kan tak ada bayang lagi lam kalamnya di beliau karena Zahir ke langit tapi udah kulit hitam kumum lusuh karena apa? Karena udah kathir. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dum nantingkat gelayani beliau, dum nantingkat getih bunga dengan beliau. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Ada riwayat yang lain perwakilan daripada orang Gadir gejak merumpuk dengan Rasulullah. Ada 3 wasiat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada perwakilan orang Gadir. Kita bicara yang ketiganya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya orang Gadir yang kelebihan orang Gadir, makanya menyata dua lagi tanya orang Gadir yang orang yang lebih oleh Allah, orang yang kemulia oleh Allah. Walau tanya hadir tamu di dalam Gadir, setidak-tidaknya kita hanya menganggap remeh, menganggap hina mereka. Karena itu tuntunan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibekali Rasulullah, seandainya orang Gadir mengucapkan kalimat la haula wa la quwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dengan keadaan ikhlas. Orang kaya pun juga mengucap dengan kalimat yang sama, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi orang kaya karena beliau kenamaan gedampingi ucapan beliau dengan bersedekah sejumlah kata Rasulullah 10.000 dirham. Bukan 10, bukan 1.000, 10.000 dirham. Satu jumlah yang menyatakan bahasa agamanya fantastis.
Namun benar kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yalhaq urang kayanya tidak tingkat nilai ibadat beliau yang namun belum bisa mencapai nilai kebaikan yang sama tapi berbeda nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena mereka itu adalah orang yang menderita. Wa kadzalika al-a'malu kulli. Demikian juga amal-amal yang lain kata Rasulullah. Yang dari garis bawahi hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalimat yang sama dengan perasaan yang sama terucap di orang yang berbeda, maka nilainya akan beda di hadapan Allah. Siapa yang beda? Yang satu, yang tiga terucap bak bapak hurung kecil, yang tiga terucap bak bapak hurung kaya. Karena kan termaklum sih, rezeki ulun yang dimuliakan Allah. Seandainya gedanya hurung yang dina yang kerja dalam keadaan gleh-gleh di instansi-instansi gedanya telah disediakan ruang untuk salat jamaah, disediakan waktu untuk salat berjamaah, hantar tim jamaah nyoba ada kendro itu boh. Artinya secara instansi tidak mempermasalahkan tapi itu bayangan saja sembahyang jamaah, anak masalah. Cuma pernah terbayang oleh si ulun tuan yang dimuliakan Allah, urang gantian yang kerja aja ke kuli bangunan ke kepala apa dalam keadaan melebu-lebu gedengar saat azan asar. Seandainya mereka gede merhah jaro kebangga kerja ikut jamaah, luar biasa, luar biasa. Pakar nilai pengorbanan beliau sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Maka oleh karena demikian sedikit amalan daripada orang-orang yang miskin rayu yumba Allah Subhanahu wa taala. Makanya lagi danya pun mama sembahyang sa masuk pemayan pun bayang do datangi ulu mekat krim hanjar ke assalamualaikum kan batu krim ingatlah kata hanya dua tidak baca doa ataupun berdoa seolah-olah nak mau kesan hana galak untuk ibadat, tapi ulun tuan yang dimuliakan Allah, dalam celah kesempatan yang hari yang berbahagia ini kita berbicara nilai ibadat mereka cuma sedikit, tapi ibadah mereka sedikit tapi nilainya sangat dahsyat dan luar biasa. Ulun tuan yang dimuliakan Allah, yang pertama wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, wa an anzura ila man huwa asfala minni, yang jadi sudut penilaian kata Rasulullah orang yang di bawah, wala anzura ila man fawqi, hanya dikalah oleh Rasulullah kepada ulun yang di hati. Karena pada prinsipnya gedanyonyo misalnya kan dapat bahasa Rasulullah tetap kepingin gedanya yang namanya keindahan, kemewahan, kemakmuran, kebahagiaan yang memang kadang-kadang dalam khayalan gedanya. Gedanya modogok tang-tang ada izin modog gedanya. Tangi rumah yang laga-laga tang-tang ada izin rumah gedanya. Tubuh gedanya uragam ada janjian tapi dulu pak rumah gedanya rumah yang dari tang-tang ada izin nyan di rumah gedanya masih. Tapi hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tuntunan kepada gedanya supaya mangat timbul rasa syukur, mangat mudah terucap alhamdulillah, pandanglah dalam sisi dunia kepada orang yang di bawah. Yo, wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa? Kepada Abizar. Diperuntukkan untuk siapa? Kepada gedanya Nyomban Bandung. Produksi ulun jamaah Jumat yang Allah muliakan, mungkin di antara 7 cuma 2 yang sempat kita bicarakan. Yang terutama wasiat Rasulullah, jaga kedekatan, jangan pernah jijik dengan orang-orang yang miskin. Kemudian yang kedua, cobalah kita jadikan dalam sisi dunia orang yang di bawah sebagai panutan, jangan pernah menjadikan panutan dan teladan kepada orang-orang yang di atas. Kenapa? Karena di belakangnya ada nilai syukur yang sangat luar biasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin,
أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.